Hai Sobat Spoiler, apa kabar kalian semua? Moga baik aja ya. Balik lagi dengan saya Bob, makhluk luntang lantung yang cari sukses di YouTube. Sobat Spoiler yang manis-manis, seperti sudah diketahui, akibat mengambil buah ginseng serta merusak pohonnya, Gokong dan saudara-saudaranya harus lari bak buronan. Akankah mereka tertangkap lagi? Ini dia kisahnya. Karena Patkai dianggap nggak bakal mampu menandingi ilmu kesaktian Biksu Tao, Gokong pun turun tangan. Agar nggak berlama-lama, mereka langsung berdua menyerang si Biksu. Tapi kali ini ia kelihatan jago banget. Bahkan Gokong dan Patkai berhasil digulung pakai cambuk dewa. Pada akhirnya mereka diringkus dalam sarung jubah Biksu Tao. Bless! Tanpa ampun mereka digantung pada tiangan gantung kembali. Nasib. Nah, sebagai hukuman atas ketengilannya ini, kawah berisi air mendidih telah dipersiapkan. Guru, bulu-bulunya bakal rontok semua. Hehehe. Waduh, akankah Gokong jadi kera rebus? Ya ampun. Bless. Biar. Nyatanya begitu tubuh Gokong masuk ke dalam kawah itu, kawahnya malah meledak dan menyemburkan api mengenai para biksu junior. Gokong pun tak tahu hilang kemana. Yang jelas Biksu Tao semakin dibuat semaput, ngamuk-ngamuk nggak karuan, dan ternyata Gokong jungkir balik di atas awan. Air mendidih lu kata, api no sekalian. Biksu Tao semakin jengkel lihat ulah Gokong. Goyang ke kiri, goyang ke kanan. Ia ingin Gokong mengembalikan pohon buah ginsengnya. Gokong berkata pada Biksu Tao, ia janji akan mengembalikan pohon ginsengnya. Jangan gusar gitu. Hah? Yang bener? Lihat saja, Biksu Tong juga kaget. Apa Gokong hendak menipu dia? Ngapain menipu? Dia akan menyeberangi lautan, mencari pulau sampai menemui Dewa Tien Ong Tan. Minta timbang saran bagaimana menyelesaikan masalah ini. Hai Kong, lama nggak kelihatan? Makin lebat aja bulu-bulumu. Belum nambah tinggi wah. Bercanda. Katanya kamu pergi ke barat. Gokong cerita apa yang telah berlaku pada dirinya dan Guru Tong. Semua pada kaget mengetahui pohon itu tak sakral lagi. Akarnya pun sudah habis ludes. Oh, kalau begitu kamu salah lah Kong. Terus Citong panjang lebar ngoceh. Aku kesini minta saran, bukan dengar ocehanmu. Lalu menurut Dewa Tien Ong begini saja, biar mereka yang pergi menemui Biksu Tao. Mereka pernah jadi teman baik dan Gokong disarankan pergi cari saran dewa lain juga. Tibalah mereka di Dewa Kuil Istana Peri-Peri. Dua muridnya mengabarkan bahwa Dewa Ong Tan datang. Mereka pun disambut dengan ramah. Selain itu, Gokong terus usaha. Dia juga menemui dewa-dewa yang lain. Tapi semua tak bisa membantu. Gimana ya? Semua tak bisa diharapkan. Menemui Dewi aja Gokong pun langsung menyungkur nangis. Dewi menegur atas ulah Gokong beberapa hari yang lalu yang mengambil buah ginseng orang lain. Gokong masih merasa ia nggak bersalah. Biksu itu jahat mencambuk Biksu Tong. Maka Dewi dengan tegas mengatakan, kamu sudah salah merusak milik orang, nggak ngaku salah. Kalau gitu, bisakah ia cari solusi sendiri? Gokong menangis lagi, macam anak kecil saja. Ia kata tugas ke barat banyak rintangan. Kalau Dewi tak bantu, saya pulang sajalah. Dia nggak kuat, cuma gurunya perhatian sama dia. Dewi jadi tersenyum melihat tingkah kera ini. Dewi, mohon tolong saya. Dewi nggak marah lagi tuh. Siapa lagi yang ngasihin saya? Dan Dewi yang belas asih pun bersedia menolong Gokong. Biksu, tuh lihat, Dewi bakal datang. Mana? Tuh. Dia yakin Dewi bakal menemukan kembali pohon ginseng. Dewi sedikit menasihati Gokong. Dewi juga salah? Apaan sih? Biksu Tao serba salah depan Dewi. Dewi, mohon, bantu ya. Dewi menghela napas dalam. Gokong. Baiklah, tapi Gokong jangan ulangi lagi ya. Oh, baik Dewi. Lantas, Dewi mengibaskan pelepah daun kehidupan dan tring! Perlahan pohon buah ginseng kembali mekar. Wow, Biksu Tao dan semua yang melihat pada takjub. Karena bukan saja dahannya tumbuh, tapi langsung berbunga dan memunculkan buah ginseng yang segar. Guru, lihat lebatnya. Bleh, kamu lihat? Iya, Gokong, ini semua buat pelajaran. Hargai barang orang lain. Semuanya, selesaikan masalah dengan musyawarah. Baik Dewi. Dewi, kami janji. Dah ya, bye. Hei bocah, kau petik buah ginseng yang banyak. Hari ini kita pesta makan buah ginseng. Sip. Akhirnya masalah buah ginseng pun terselesaikan. Kini rombongan pencari kitab sutra bisa dengan tenang lanjutin perjalanan.
Tibalah mereka di sebuah bukit. Istirahat dulu Pat Kai langsung geloyor gulingan. Kok jadi lapar ya? Lubel, perut aja yang digenutin. Sedap nih kalau dipanggang. Enak aja. Gokong kata di sini aroma siluman sangat kental terasa. Namun disangkal Pat Kai, kok aku nggak ngerasa? Palamu, aku akan cari tahu guru. Kemudian Biksu Tong meminta Gokong menyelidiki sekitar bukit. Sementara itu, di atas bukit sesosok wanita tengah mengawasi mereka. Lantas, ia pun mengubah dirinya jadi wanita cantik, berjalan di tengah hamparan bunga sakura. Wow, ada Neng cantik. Siapa dia ya? Tanya Pat Kai. Neng yang cantik? Mohon maaf, boleh tahu mau kemana? Ia kata ada sedikit membawa makanan. Kalau para biksu mau, silahkan ambil. Terima kasih Nona. Nuang, ya. Di kejauhan, Wujing menaruh curiga pada gadis itu. Maka, ia mohon izin hendak mengingatkan Pat Kai. Tapi, Pat Kai nggak sudi diingatkan. Apaan sih? Orang cuma pengen ngasih kue kok. Sudah, pergi sana. Kemudian, Nona Bodhisattva pengen menawari mereka makanan. Nah, pas Gokong datang, ia jadi kaget. Tong bilang ia seorang bodhisattva wanita, baik hati dan ramah. Katanya, dia punya ibu yang sudah tua di hutan sana. Apaan bodhisattva? Gokong melihatnya tidak seperti itu. Untuk membuktikannya, ia langsung melabrak si Nona. Plus, sesosok asap hitam keluar dari tubuhnya. Sayang, Tong nggak bisa lihat. Yang ada, ia menyalahkan Gokong telah menewaskan satu orang lagi. Ditambah apian Pat Kai. Wah, Tong semakin terpengaruh. Akibat kejadian ini, terjadi sedikit ketegangan guru dan murid. Sampailah pada titik beku. Gokong diusir Tong Samcong. Oh, nasib. Ia kata tak butuh orang yang kasar dan kejam. Benar nih guru. Oke lah, aku pergi. Sebetulnya ada sedikit keraguan di hati Tong, tapi kali ini ia harus tegas. Gokong coba mengingatkan gurunya, sebetulnya antara dia dan Tong ada ikatan batin yang tak bisa lepas begitu saja. Tong tanya, apa itu? Gokong pun cerita, 500 tahun yang lalu, ia membuat kekacauan di langit sampai kena hukuman di bawah Gunung Lima Jari, lalu diselamatkan Tong. Tentu itu takdir yang sudah ditetapkan. Tong mulai tersadar. Wujing pun menambahkan, di antara mereka, Wujing sepertinya selalu berpikiran rasional. Apa yang dilakukan Gokong, pasti ia bisa bertanggungjawabkan. Ya benar tuh, tapi Pat Kai nggak setuju. Ia pengen ngompori guru Tong lagi. Syukur ditahan Wujing. Sudah, oke lah. Akhirnya Tong Samcong menarik ucapannya. Dan Gokong harus janji tidak akan mengulangi perbuatan seperti itu lagi. Baik guru, terima kasih. Nun di atas bukit, siluman tadi terus mengawasi. Siapa dia ini sebenarnya ya? Cerita dilanjutkan. Mereka melewati hutan bambu. Lalu terlihat seorang wanita tua berjalan sambil menangis mencari putrinya. Pat Kai kata ia pasti mencari putrinya yang telah dibabat Gokong tadi. Menurut Gokong itu nggak masuk akal. Mana ada ibu yang umurnya 18 tahun mencari putrinya 18 tahun juga. Ia palsu. Lantas Gokong bergerak hendak menyerang wanita palsu itu. Wujing berusaha menenangkannya. Jangan emosi. Sampai-sampai Biksu Tong turun menghadangnya. Tapi kata Gokong itu gadis yang barusan. Percaya deh. Enggak. Itu ibu tua. Gokong nekat menerjang wanita tua itu. Sampai-sampai gurunya terpelanting dan bruk. Ia terkapar KO. Waduh, guru Tong marah besar. Ini tak bisa dibiarkan. Pat Kai juga melompat-lompat. Kakak pertama telah menewaskan orang. Tak ada cara lain. Terpaksa guru Tong merapal mantra paman yang mendesak. Kontan kepala Gokong berbinar-binar. Ia kejang-kejang, lompat sana, lompat kemari. Wujing gak tahan melihatnya dan minta guru Tong berhenti membaca. Baru Gokong merasa nyaman. Sedangkan Pat Kai girang banget lihat Gokong kesakitan. Rasain lu. Ia kata kalau itu memang siluman tentu sudah hilang. Lantas Tong tak kuasa lagi mempertahankan Gokong. Pokoknya ia harus pergi. Kemana? Terserah saja. Yang penting menjauh. Guru, ini pasti salah. Gokong hendak meyakinkan Tong lagi. Malangnya, Pat Kai buru-buru meyakinkan Tong. Usir saja dia. Geram Gokong dengan moncong gila ini. Pengen ia memukulnya. Tapi keburu Tong baca paman yang mendesak. Baca guru. Guru. Cukup guru. Begini saja, kalau guru Tong bisa melepaskan gelang di kepalanya ini, ia akan pergi. Dan Tong bebas, nggak perlu memikirkannya lagi. Tong kata, dulu Dewi Kuan Im cuma mengajarkan paman yang mendesak, tidak untuk melepaskannya. Kalau gitu, kita tetap bersama. Aku tetap ikut. Tong kembali iba. Dan kali ini saja, tidak lain kali. Gokong girang bukan kepalang. Gokong coba memanggil Dewa Bumi. Oi, ya, aku di sini. Datang juga lu. Siapa suruh berlutut? Masih berdiri, Kong? Nih, baru berlutut. Gokong cuma pengen tahu apa nama tempat ini. Dewa Bumi memberitahu di sini jangan kata orang. Burung pun jarang yang lewat. Kenapa? Katanya semua telah ditangkap oleh siluman tengkorak putih. Apa benar begitu? Diceritakan, siluman itu telah tinggal di gunung ini ribuan tahun. Apapun jadi santapannya. Pantasan dia sudah 2 kali pengen mengganggu guru.
apabila ia memakan darah, baru kesehatannya normal kembali. Dia kata, di dunia ini nggak ada orang baik. Siapa bilang? Ah, Sun Gokong. Gokong tanya, kenapa ia banyak menewaskan orang? Ini semata demi kultivasi. Ia ingin tetap memiliki tubuh. Apa salah? Dengan menewaskan banyak nyawa, itu artinya Anda telah mengambil hak orang lain. Sama juga memproduksi dosa. Kok jadi sok nasihatin gini sih? Hehehe. Bersambung.